tidak menghasilkan susu menjadi domba-domba yang gemuk dan menghasilkan susu yang penuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berkisah. Di video sebelumnya, di Cahaya dari Mekah, saya menceritakan tentang kisah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini saya ingin melanjutkan kembali tentang kisah perjalanan hidup dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun sebelumnya, saya akan disclaimer dulu bahwa dalam berkisah saya menggunakan referensi dari buku Sigma Daya Insani yang berjudul Muhammad Teladanku dan Rasulullah Teladan Utama. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Jadi ceritanya, pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, ada sebuah tradisi bangsa Arab kala itu bahwa setiap anak yang dilahirkan di perkotaan itu harus dicarikan ibu susu dari daerah pedesaan. Hal ini ditujukan agar anak-anak mereka tumbuh dan terhindar dari penyakit, sehingga mereka, anak-anak ini, menjadi pemuda yang kuat, yang sehat, sehingga nantinya mereka dapat belajar bahasa Arab murni di daerah pedesaan. Beberapa hari kemudian, datanglah serombongan perempuan dari kabilah Bani Sa'ad. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang sudah biasa mengambil upah menyusui dari anak-anak Quraisy. Kepada para rombongan inilah kemudian Bunda Aminah, ibunya Muhammad SAW, menawarkan putranya untuk disusui oleh para perempuan dari kabilah Bani Sa'ad ini. Akan tetapi sayang, tidak satupun perempuan dari kabilah Bani Sa'ad kemudian mau mengambil Muhammad untuk disusui. Hingga siang yang terik, Nabi Muhammad masih berada di pangkuan ibundanya. Aminah belum dapat menemukan ibu susu yang tepat untuk Nabi Muhammad SAW. Setiap perempuan dari kabilah Bani Sa'ad yang ditawarkan Aminah selalu menggeleng. Mereka enggan untuk menyusui Muhammad. Bahkan ibunda Aminah ini merasa sedih sekali. Dia belum menemukan juga satu orang pun ibu susu untuk anaknya Muhammad SAW. Kemudian sampai panas matahari itu terik membakar, satu persatu perempuan dari kabilah Bani Sa'ad ini pun pulang dengan membawa anak susuan di pangkuan mereka. Sementara Muhammad masih saja tetap berada di pangkuan ibunda Aminah. Tinggallah kemudian satu orang perempuan bernama Halimah, dan ia datang bersama suaminya yaitu Al-Harith. Halimah menunggangi seekor keledai sangat tua dan jalannya sangat lambat. Halimah ini ternyata tertinggal dari teman-temannya para serombongan wanita dari kabilah Sa'ad ini. Sesampainya ia di Mekah, dia pun mencari anak yang akan dia bawa sebagai anak susuannya. Halimah dan suaminya menyusuri kota Mekah yang panas, mengetuk rumah demi rumah untuk mendapatkan bayi untuk dirawat. Akan tetapi, hampir semua bayi saat itu sudah dibawa oleh teman-teman dari rombongannya. Hanya tinggal satu orang bayi saja yang mereka temui dalam gendongan ibunya, yaitu bayi Muhammad yang ada di pangkuan Bunda Aminah. Saat mereka bertemu dengan Bunda Aminah menawarkannya. Bayi ini namanya Muhammad. Ia bayi yang yatim, hanya tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Kemudian Halimah dan sang suami, Al-Harith, saling berpandangan. Mereka enggan untuk merawat bayi ini. Akhirnya pasangan ini pun menggeleng, menolak tawaran Bunda Aminah dan mencoba untuk mencari bayi lain. Puaslah mereka mengelilingi kota Mekah, namun tidak satupun bayi yang tersisa karena memang tadi sudah dibawa oleh teman-teman mereka. Ketika Halimah dan sang suami kembali ke rombongan, mereka melihat teman-temannya sudah mendapatkan bayi susuan. Hingga tinggal Halimah sendiri saja yang tidak mendapatkan bayi susuan. Melihat hal itu, kemudian Halimah berkata pada sang suami, "Demi Allah, aku tidak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan mengambil bayi yatim tadi untuk disusui dan dirawat olehku. Tidak mengapa jika engkau ingin melakukannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kita melalui anak yatim tersebut." Begitu ujar sang suami Al-Harith. Akhirnya Halimah dan Harith pun
datang kembali menemui Ibunda Aminah dan mengambil Muhammad untuk mereka rawat. Ibunda Aminah tentu saja merasa lega sekaligus sedih karena akhirnya Muhammad mendapatkan ibu susuan yang tepat. Sedih tentu saja karena dia harus berpisah dengan anaknya selama 2 tahun. Nah, ketika Halimah dan Haris membawa Muhammad bayi ke dusun mereka, di dalam perjalanan terjadi sebuah keajaiban. Tiba-tiba keledai tua tunggangan mereka berlari sangat kencang. Halimah yang saat itu sedang menggendong dan menyusui Muhammad itu sampai terguncang-guncang mengendarainya. Karena larinya sangat kencang, keledai tua ini pun mampu menyusul rombongan Bani Sa'ad yang sudah jauh berada di depan. Sampai-sampai teman-teman mereka yang tersusul itu bertanya-tanya, "Hei Halimah, tunggulah kami. Apakah engkau mengganti keledaimu?" Kata Halimah, "Tentu saja tidak, demi Allah tidak," katanya. "Ini adalah tungganganku yang waktu aku berangkat ke Mekah." Begitulah teman-teman, keberkahan pertama yang dirasakan oleh Halimah dan sang suami setelah mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Tidak hanya sampai di situ, Halimah dan Haris pun semakin terkejut sesampainya mereka di perkampungan Bani Sa'ad. Petak tanah mereka yang awalnya kering menjadi tanah yang sangat subur dan hijau. Domba-domba mereka yang tadinya itu tidak menghasilkan susu menjadi domba-domba yang gemuk dan menghasilkan susu yang penuh. Kini mereka dapat memerah susu itu setiap hari dan meminumnya. Bahkan sampai berlebih-lebih dan membagikan pada teman-teman mereka. Nah, begitulah keberkahan demi keberkahan datang pada keluarga Halimah dan Al-Haris setelah mereka memutuskan untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.